Sidang perkara pidana nomor 777 Bit B 2016 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Ya, kita himbau kepada para pengunjung agar supaya selama berjalannya sidang untuk tetap tenang. Ya. Jadi kepada para pengunjung selama jalannya persidangan agar tidak mengganggu persidangan ini, agar tetap tenang. Dan juga kepada semua yang membawa handphone agar dimatikan atau di silent ya. Ya. Kita tanyakan kepada terdakwa, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Sehat, terima kasih Sehat. Yang Mulia. Kita lanjutkan persidangan ya. Ya, baik Yang Mulia. Sesuai agenda yang telah ditentukan bahwa hari ini adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan tuntutannya penuntut umum? Siap Yang Mulia. Ya. Silakan untuk dibacakan. Kemudian apakah ada yang perlu disepakati, misalnya dakwaan, keterangan saksi, apakah akan dibacakan selengkapnya atau pokok-pokoknya saja? Bagaimana penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia. Karena untuk menyingkat waktu, juga bahwa surat dakwaan sudah pernah kita bacakan di depan persidangan, saksi-saksi juga sudah kita dengar bersama. Kami mengusulkan apabila penasihat hukum juga tidak keberatan dan majelis hakim mengizinkan, maka kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, terutama pada analisa yuridis, analisa fakta, dan fakta hukumnya. Ada yang ditanggapi dari penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia. Kami tidak berkeberatan apabila keterangan saksi dan dakwaan tidak dibacakan lagi. Tapi selebihnya harus dibacakan secara lengkap. Demikian jawaban dari penasihat hukum. Ya, kami persilakan kepada penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih yang majelis hakim yang kami muliakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan, surat tuntutan nomor register perkara PDM 203 garis miring JKT.PST garis miring 05/2016 atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jessica. Pendahuluan, majelis hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, serta Bapak Ibu pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah taufik, hidayah dan ridhonya, kita dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar dan aman hingga sampai pada akhir persidangan ini. Dan pada hari ini majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara ini. Pada kesempatan ini perkenanlah kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang seterus-terusnya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, cermat, disertai dengan kesabaran dan penuh bijaksana serta kearifan. Mulai persidangan perkara ini berlangsung dapat dilihat dan dirasakan betapa kesungguhan dan kebijakan objektivitas majelis hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini, yang dengan tetap menjunjung tinggi asas presumption of innocence yang diwujudkan untuk dalam bentuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya baik kepada kami untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum guna membuktikan dakwaan kami, serta kesempatan yang seluas-luasnya dan sepuas-puasnya kepada terdakwa dan tim penasihat hukum untuk mempertahankan hak-haknya di depan persidangan pengadilan yang mulia ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa membimbing serta menguasai hati dan pikiran majelis hakim dalam mengambil keputusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif,
material, serta seadil-adilnya bagi terdakwa, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang juga telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usahanya turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan, sehingga kita dapat mengharapkan bahwa kebenaran material yang selalu dikumandangkan dalam persidangan ini bukanlah slogan dan ucapan kosong belaka. Adalah suatu kenyataan pada saat-saat tertentu beberapa kali telah terjadi perbedaan persepsi serta argumentasi antara kami dengan tim penasihat hukum serta terdakwa dalam mengungkap fakta hukum. Dari alat bukti baik saksi maupun ahli, namun perbedaan persepsi dan cara pandang dalam persidangan selama ini kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran, sehingga manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam semangat menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Lebih daripada itu, dengan melihat kenyataan perjalanan persidangan perkara ini yang dipimpin oleh majelis hakim yang penuh kearifan ini, kiranya tidak diragukan lagi objektivitas pemeriksaan perkara ini. Kepada pengunjung sidang, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dengan kesadaran hukum yang tinggi, berlaku sopan, tertib hingga persidangan ini berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terkendali. Kepada aparat dan instansi terkait yang telah bekerja sama dan penuh tanggung jawab dalam menunjang keamanan demi kelancaran dan ketertiban berjalannya persidangan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan memperhatikan hasil-hasil persidangan perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tibalah saatnya mengajukan, dengan memperhatikan hasil-hasil persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana pembunuhan berencana atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumolongso alias Jessica. Selanjutnya, surat dakwaan berdasarkan surat perimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B 750/01.10/EPP.2/06/06/2016 tanggal 8 Juni 2016 dan penetapan Majelis Hakim Negeri dan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777/Pit-B/06/2016/PN-JKT-PSD tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan surat tuntutan ini kami bacakan dan terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan. Juga telah kami perdengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi adecat, keterangan ahli adecat, maka kami akan langsung membacakan analisa fakta. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum kami yang kami hormati, yang dimaksud dengan analisis fakta adalah bahasan atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga fakta tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut. Apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada terdakwa sebagai berikut. 1. Alat bukti keterangan saksi. Terhadap keterangan saksi atau saksi adsas berturut-turut telah dihadirkan persidangan yaitu Darmawan Salihin, Arif Setiawan Sumarko, Madi Sendi Salihin, Bun Juwita alias Hani, Malon Alek Napitupulu, Rangga Dwi Saputro, Agustiono, Halifatul Ahmar, Aprilia Sindi, Resmiati, Yohanis Rihidima, Devi Krisnawati, Nur Indah Purnamasari, Nopi, Dwi Hananto, Jukiah, Rosi Ratnadila alias Rosi, Dr. Adianto, dan Dr. Prima Yudo. Bahwa para saksi tersebut telah bersumpah untuk memberikan keterangan di sidang secara bebas tanpa paksaan maupun menjerat merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri.
Kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, saling melengkapi sedemikian rupa atau Keting Bowis yang